itu adalah hasil temuan kita pada political level. Nah, jadi kesimpulan di dalam political level itu sebetulnya ada kesamaan konsep dalam pengembangan food estate, kebijakan pengembangan food estate dan kebijakan transmigrasi yang dalam hal ini dilihat dari Permen 19 2018 tentang pola usaha pokok. Yang pertama adalah adanya kegiatan hulu hilir yang menjadi perhatian sebagai satu sistem. Pendekatannya dengan agribisnis, agroindustri, pertanian terintegrasi, itu adalah kata-kata kunci yang ada di dalamnya. Terintegrasi antar satu subsektor dengan atau antar subsektor, sementara transmigrasi menyebutkan adanya usaha primer yang didukung dengan usaha sekunder dan tersier. Jadi ada kesamaan dalam pengembangan konsep komoditas pertanian. Kemudian petani modern, milenial versus TU, TSB, TSM. Nah, sedangkan di sini peluangnya adalah kalau akan diaplikasikan ke transmigrasi berarti TU adalah untuk on farm, petani individu, sedangkan TSM adalah untuk off farm hulu. Nah, ini yang mungkin beberapa catatan yang perlu diperhatikan untuk mendesain suatu perencanaan transmigrasi untuk food estate. Kemudian dalam kelembagaan ekonomi di food estate ada korporasi petani, sementara di ketransmigrasian itu ada kemitraan dengan badan usaha gitu ya. Jadi ini tidak terlalu memperlihatkan adanya korporasi petani. Nah, tidak secara eksplisit disebutkan, tetapi diperlukan kreativitas di dalam menginterpretasikan korporasi petani ini dalam setting kemitraan dengan badan usaha. Bagaimana itu dilakukan? Baik, jadi di sini di dalam political level itu bahwa apabila akan diterjemahkan ke dalam administratif level dalam perencanaan, maka perlu disusun rencana pengembangan usaha pokok transmigrasi dalam sebuah model pertanian terintegrasi dan pengembangan usaha sekunder dan tersier yang menjadi bagian dari sistem pertanian industrial. Ini adalah kata kuncinya. Nah, selanjutnya bagaimana kreatif hints ini dikembangkan di dalam level administratif. Baik, lanjut. Nah, ini kita coba melihat di bagian tengah dalam administratif level pada saat dalam mendefinisikan the what aspect pola usaha dan ruang. Pada waktu penelitian dilakukan, memang perencanaan kawasan transmigrasi belum dilaksanakan, masih dalam proses penyusunan, sehingga hal-hal yang diamanahkan dalam political level ketika diinterpretasikan ke dalam transmigrasi belum dijabarkan atau diuraikan di dalam perencanaan pada waktu penelitian ini dilakukan. Dan pada saat akhir tahun kemarin kami mendengar sudah ada perencanaan transmigrasi. Nah, mudah-mudahan poin-poin tadi sudah ada terpenuhi di dalam perencanaan kawasan transmigrasi dan juga rencana pengembangan masyarakat. Jadi ini adalah satu poin bahwa belum perencanaan proses interpretasi dari political level ke dalam administrative level dalam dimensi the what aspect belum dilakukan. Belum selesai dilaksanakan, tetapi sudah dituntut atau diminta untuk melakukan kegiatan-kegiatan operasional di lapang. Selanjutnya,
kegiatan di lapang di beberapa lokasi seperti yang terlihat di dalam layar tadi. Nah, kemudian dengan demikian isu pada administratif dan operational level ini bahwa untuk di what aspek adalah diperlukan adanya perencanaan pengembangan kawasan transmigrasi yang memuat arahan untuk pengembangan usaha pokok transmigrasi, usaha primer, sekunder, dan tersier yang menjadi satu sistem industrial, menjadi satu sistem. Jadi bukan primer sendiri, sekunder sendiri, dan tersier sendiri, tetapi menjadi satu sistem industrial. Dan juga bagaimana mengoperasionalkannya di dalam program transmigrasi yang dilaksanakan di dalam program intensifikasi, yaitu pada wilayah-wilayah yang lahannya sudah ada dan ekstensifikasi pada pembukaan lahan baru. Jadi di sini adalah challenge-nya bagaimana membuat usaha pokok transmigrasi yang berisi primer, sekunder, dan tersier menjadi satu sistem industri pertanian sebagaimana dimandatkan di dalam food estate. Selanjutnya, ini adalah the who aspect ya di dalam administratif dan operational level. Dalam food estate diminta adanya petani milenial, tetapi potensi yang ada di dalam atau yang hal yang direncanakan di dalam administratif level sebelum ke potensi, yaitu di perencanaan penempatan transmigran itu adalah perencanaan TPLB, penempatan transmigrasi umum di tanaman pangan lahan basah. Artinya kalau transmigrasi umum, pertanyaannya bagaimana, apakah penyediaan petani milenial ini bisa tercapai gitu ya. Yang di dalam operasional level potensi di lokasi transmigrasi sendiri bahwa petani-petani yang ada di sana itu sebagian besar berpendidikan SD dan umur 40 tahun ke atas. Namun mereka punya pengalaman yang cukup lama dalam pertanian, tetapi kalau dikontekskan dengan petani milenial itu diperlukan effort untuk bisa memenuhinya. Nah, salah satu cara yang direncanakan di dalam perencanaan pemenuhan petani milenial adalah melakukan pelatihan-pelatihan. Namun dalam pelatihan ini juga ada terbatas ya dalam jumlah orang yang mengikuti pelatihan. Padahal kebutuhannya adalah petani milenial dalam konteks yang lebih luas, lebih banyak. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana transmigrasi bisa menyediakan petani milenial? Apakah itu melalui penempatan ataupun melalui pemenuhan rekrutmen dari transmigran setempat? Selanjutnya. Nah, ini dalam dimensi penempatan, jadi isunya adalah kalau transmigrasi akan amanahnya adalah transmigrasi untuk mendukung food estate. Jadi penempatan petani milenial yang memungkinkan adalah penempatan melalui TSM yang terintegrasi dengan rekrutmen SDM dalam pengembangan food estate, dengan memberi prioritas pada pemuda atau tenaga kerja setempat, lulusan vokasi dan perguruan tinggi setempat, dan juga dilakukan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dengan petani yang ada setempat. Pertanyaannya adalah sejauh mana penempatan penempatan SDM unggul melalui TSM juga akan direncanakan
di dalam program food estate karena perencanaan penempatan yang sudah ditetapkan adalah melalui transmigrasi umum. Baik, selanjutnya. Nah, tadi kita sudah melihat kondisi di aspek the what aspects, the who aspect, dan sekarang ada the how aspect. Ini akan lebih dikonsentrasikan terutama pada kelembagaan, dimensi kelembagaan. Pada political level di dalam ketransmigrasian itu adalah kemitraan, tetapi karena food estate berdesain untuk korporasi petani, maka di administrasi level para penyelenggara mencoba membuat satu setting, satu konsep untuk korporasi di daerah transmigrasi. Tapi itu juga masih satu konsep, belum dioperasionalkan, dan tentunya memerlukan suatu upaya untuk apakah korporasi di transmigrasi ini bisa berjalan dalam konsep yang sudah dibuat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa di lapang itu sendiri ada Poktan, Gapoktan, dan BUMDes. Poktan dan Gapoktan masuk di dalam satu sistem korporasi petani. Kemudian bagaimana menempatkan BUMDes yang ada di dalam setting korporasi petani yang akan dikembangkan. Dan aspek lingkungan, ini memang belum banyak dibahas di dalam administratif level dan juga belum dilaksanakan di operasional level. Meskipun sudah diupayakan demplot usaha pertanian yang terintegrasi di situ, dan sedapat mungkin menggunakan potensi lahan setting gambut yang ada di Kalimantan Tengah, yang di XPLG. Selanjutnya, next please. Nah, ini adalah rangkuman dari persoalan-persoalan atau isu pada administratif dan operasional level pada kelembagaan di how aspek dari penyelenggaraan transmigrasi. Yang esensial di sini adalah sistem korporasi petani. Karena di dalam penyelenggaraan transmigrasi itu sendiri belum pernah sistem korporasi petani ini dilaksanakan. Nah, disinilah challenge-nya, bagaimana norma yang ada di ketransmigrasian ini bisa diinterpretasikan kemudian dioperasionalkan dalam untuk melaksanakan sistem korporasi petani. Dan tentunya dalam sistem korporasi petani perlu memperhatikan BUMDes yang sudah ada, sudah berkembang di kawasan yang ditunjuk sebagai kawasan pengembangan food estate, yaitu di kawasan Lamunti Dadau. Selanjutnya juga bahwa selain dalam bentuk korporasi petani tadi, aktivitas dalam bentuk food estate tadi, aktivitas off farm, kemudian dan aktivitas off farm dan on farm ya perlu dilakukan, dikembangkan dalam satu sistem industrial, dan penempatan rekrutmen SDM-nya juga tadi sudah disampaikan perlu memperhatikan masyarakat desa-desa setempat, karena ini yang orang sering lupa, bahwa berbicara kawasan transmigrasi tentu ada desa-desa di dalamnya yang seringkali di dalam operasionalnya dibedakan antara kawasan transmigrasi dan desa-desa setempat. Selanjutnya, baik, ini adalah bagian terakhir dari materi yang saya sampaikan, bahwa
Yang pertama, trial and error ini atau trial atau uji coba atau demplot atau pengembangan konsep korporasi petani di transmigrasi perlu dilembagakan. Jadi segera dilembagakan agar bisa dijadikan satu acuan dalam penyusunan roadmap pengembangan food estate transmigrasi. Selain roadmap food estate secara nasional, perlu ada rencana 5 tahunan untuk penyelenggaraan transmigrasi mendukung food estate yang dapat diaju oleh semua pihak. Dan pada meskipun tidak secara eksplisit pada kedua political level dari mandat food estate dan juga dari norma penyelenggaraan transmigrasi, disebutkan, tetapi ada tanda-tanda yang memperlihatkan bahwa itu sebetulnya bisa dilaksanakan. Hanya saja memang diperlukan satu kreativitas dari para perencana untuk membuat satu perencanaan yang terpadu di dalam mengembangkan usaha pokok transmigrasi yang secara terintegrasi di pertanian dan juga menjadi satu sistem di dalam pengembangan secara industrial pertanian. Jadi kemudian yang keduanya yang keduanya bahwa tadi seperti disampaikan bahwa dalam kebijakan pengembangan food estate interpretasi ini sangat penting karena kalau dia tidak diinterpretasikan dengan baik seperti tadi sudah di beberapa poin disampaikan, itu berpotensi terjadi kesenjangan di dalam pelaksanaan. Sehingga intinya adalah pemahaman yang tepat sangat diperlukan dalam menyusun rencana pengembangan kawasan transmigrasi dalam menerjemahkan food estate dari perspektif norma ketransmigrasian, tidak hanya membuat perencanaan tetapi juga mendesain program dan evaluasi supaya bisa mengetahui, mengukur kontribusi pembangunan transmigrasi mendukung food estate. Dan yang terakhir bahwa kebijakan transmigrasi mendukung food estate itu perlu dilembagakan dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat, desa-desa dan masyarakat yang ada di lokasi transmigrasi, karena mereka lah yang akan melanjutkan pembangunan transmigrasi secara mandiri ini. Baik, saya pikir mungkin masih ada lagi, Mas. Mungkin yang terakhir ya. Terakhir, satu lagi. Oke. Jadi tadi adalah untuk food estate dan ini adalah untuk untuk di lahan khusus, di lahan gambut ya, yang di PLG. Tapi intinya sama tadi bahwa kalau yang khusus untuk lahan gambut tentunya memperhatikan zonasi untuk perlindungan ekosistem lahan gambut di dalam pengembangan usaha pokok transmigrasi. Jadi lingkungan, perencanaan yang ramah lingkungan dan eco-design yang disebut ya di statement dimension di dalam pola usaha pokok itu perlu diinterpretasikan dalam konteks lahan gambut, dan juga tadi bahwa perlu ada keterkaitan antara aspek hulu on farm dan aspek hilir supaya terintegrasi dalam mendukung karakter lahan gambut tadi, tidak merusak karakter lahan gambut. Kemudian yang berikutnya perlu ada satu detail perencanaan mengenai gabungan untuk semua komoditas yang ada di dalam sektor yang dikembangkan di food estate Kalimantan Tengah, khususnya kita mempunyai kawasan Lampung Tidadaup. Di dalam situ adalah integrasi antara pangan, perkebunan dan peternakan, dan juga usaha sekunder dan tersier menjadi satu sistem pertanian industrial. Yang terakhir adalah
bahwa pada saat ini masih lebih banyak pada intervensi top down, namun ke depan perlu diperhatikan penguatan lokal agar program-program yang dilaksanakan itu bisa dilaksanakan secara mandiri dan juga dapat mendukung sustainable dari program yang berjalan dan tentunya terhadap lingkungan gambut. Dan itulah yang diminta di dalam arahan nasional untuk food estate.